mereka dengan memperlihatkan sebuah kapal pesiar besar dan mewah yang sedang berlayar di tengah samudra. Kapal tersebut bernama Poseidon. Lalu di salah satu ruangan kapal tersebut terlihat lelaki dan wanita yang bernama Jen dan Christian sedang menikmati waktu bersama. Tak lama sang ayah Jen, mantan wali kota New York yang bernama Robert, datang. Mereka membicarakan sebuah hal dan terlihat berdebat. Jen yang tampak kesal meninggalkan ayah dan pacarnya. Sedangkan di tengah kapal orang-orang tampak sibuk. Mereka bersiap-siap mempersiapkan malam tahun baru yang akan jatuh malam nanti. Tetapi di sisi lain seorang wanita bernama Elena tampak kebingungan karena mencari dapur tempat pacarnya bekerja. Setelah diberitahu jalan menuju dapur oleh seorang lelaki bernama Dylan, Elena menemukan pacarnya yang merupakan kru dari kapal pesiar itu. Malam tahun baru pun tiba. Di ruang dansa yang sangat besar, para penumpang terlihat sedang menikmati lagu, berdansa, bermain permainan, dan tertawa. Mereka terlihat bahagia karena akan menyambut malam tahun baru di kapal yang sangat mewah itu. Jen dan pacarnya meminta izin pada ayahnya, Robert, yang sedang bermain permainan dengan Dylan dan satu temannya yang bernama Lucky di lantai atas ruang dansa karena Jen dan Chris akan menikmati malam tahun baru di ruang disco. Lalu ketika Dylan sedang berjalan setelah meninggalkan meja permainannya, ia menabrak seorang anak kecil bernama Connor. Lalu ibunya menghampirinya. Ibunya bernama Maggie, lalu memperingati agar Connor hati-hati dalam berjalan. Ia berkenalan dan mengobrol dengan Dylan. Mereka saling tersenyum satu sama lain dan terlihat bahagia. Para penumpang yang sedang berpesta mulai menghitung mundur, menandakan sudah berganti tahun. Para penumpang bersorak riang gembira. Balon-balon diterbangkan beserta hiasan perayaan lainnya. Tak kalah gembira, di dapur kapal pesiar pun para kru kapal bersorak riang menyambut tahun baru. Mereka terlihat sangat bahagia merayakan tahun baru itu meski masih harus berkutat dengan pekerjaannya. Tetapi terlihat berbeda di ruang kendali. Salah satu kru kapal melihat ombak sangat tinggi di kejauhan. Para kru di ruang kendali kemudi kapal terlihat panik, lalu mereka berusaha sekuat tenaga membalikan arah kapal. Melihat situasi yang semakin buruk, peringatan dibunyikan dan diumumkan kalau para penumpang diharapkan menyelamatkan diri. Tak lama setelah pengumuman peringatan ombak tinggi yang menghantam kapal dan hembusan air besar menerjangnya, lalu membuat kapal terguling. Di dalam kapal para penumpang berhamburan terjatuh. Barang-barang terpental, keadaan begitu kacau. Para penumpang dan kru kapal berteriak ketakutan, meminta tolong. Riuh tangisan kehilangan, kesakitan, dan kehancuran karena beberapa penumpang kehilangan keluarga serta kerabatnya. Semakin lama kapal terus-menerus tenggelam ke dalam laut. Air deras memasuki bagian dalam kapal. Lalu semburan api bermunculan karena konslet listrik yang terjadi. Dan banyak penumpang yang terkena hembusan api tersebut, membuat mereka terbakar dan kehilangan nyawanya. Di ruangan lain para penumpang banyak terjatuh karena posisi kapal yang semakin miring. Para penumpang mulai mencari kerabatnya dan saling menolong satu sama lain. Lalu di ruang disko terlihat Jen yang sedang menolong pacarnya karena terjebak tangga yang sangat berat. Dibantu oleh Elena, mereka berusaha mengeluarkan kaki Christian yang terjepit. Di sekitar mereka terlihat semburan api yang makin membesar. Di ruang dansa yang besar, tempat berpesta para penumpang berkumpul, sang kapten memberikan himbauan agar para penumpang tetap berada di ruangan itu karena sudah dilindungi pintu sehingga air tidak akan masuk ke dalam ruangan. Tetapi Robert yang kehilangan anaknya, Jen, berdebat dengan kapten dan ia tetap pergi mencari cara untuk menemukan anaknya meski kapten tidak menyetujuinya. Lalu Robert bertemu dengan Dylan yang sedang mencari jalan untuk keluar dari kapal itu. Setelah berdebat cukup panjang antara Robert dan Dylan, Dylan akhirnya menyetujui untuk pergi mencari jalan keluar bersama. Setelah seorang arsitek bernama Nelson menjelaskan tentang kapal ini yang tak dapat terus bertahan dalam terapung terbalik, Robert terus meyakinkan Dylan. Ia mengajak seorang kru kapal yang mengetahui jalan di dalam kapal itu.
Lalu mereka pun pergi bersama mencari jalan keluar. Mereka mulai menaiki tangga menuju ruangan lain. Di sepanjang jalan, mereka menemukan banyak penumpang yang kehilangan nyawanya, tergeletak dan terhimpit di antara barang-barang kapal. Di ruang disko, Jen dan Elena masih berusaha menolong Chris. Elena mencari alat untuk menolong Chris. Ia menyusuri jalan yang dipenuhi para penumpang kapal yang meninggal. Ia sangat ketakutan. Suasana sangat sepi, hanya ia yang hidup di ruangan itu. Sambil bergetar ketakutan, ia terus mencari. Lalu ada seseorang yang memegang kaki Elena. Ia sontak kaget ketakutan. Ternyata di tumpukan mayat itu ada seseorang yang masih hidup. Lalu Elena memintanya untuk ikut menolong Chris. Dylan, Roberti, Nelson, Maggie, dan anaknya Connor serta kru kapal menemukan jalan. Mereka mencoba membuka lift yang tertutup. Setelah terbuka, mereka menggunakan tangga untuk menyeberang ke sisi seberang lift. Satu persatu mereka menyeberang. Suasana semakin panik dan ketakutan karena lift yang ada di atas mereka hampir terjatuh. Tiba pada orang terakhir yang akan menyeberang, kru kapal itu Valentin. Ia menjadi pijakan Nelson untuk naik. Tetapi tiba-tiba saja barang-barang dari atas terjatuh. Lalu tangga ikut terjatuh. Nelson dan Valentin bergelantungan. Karena kondisi yang semakin terhimpit, mereka harus membuat pilihan. Akhirnya Dylan menyarankan pada Nelson untuk melepaskan Valentin. Karena tak ada pilihan lagi. Dengan berat hati, Nelson melepaskan Valentin. Valentin terlepas. Ia terjatuh sambil berteriak dan kehilangan nyawanya karena lift di atas terjatuh. Lorong lift itu dipenuhi hembusan api yang menakutkan, sehingga goncangan di lorong itu sampai ke ruang dansa yang merupakan ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang yang masih hidup, membuat para penumpang semakin panik dan berteriak ketakutan. Kehilangan Valentin membuat mereka sedih. Semakin ketakutan, kesedihan tampak di wajah Nelson yang terpaksa melepaskan Valentin. Di tengah kondisi itu, Robert yang menyadari tidak dapat berlama-lama diam, ia mencari jalan keluar dan mengajak yang lainnya untuk mengikutinya. Mereka memasuki ruangan dapur. Setelah menelusuri jalan, mereka bertemu dengan Putri Robert, Jen beserta Chris, Elena, dan Lucky. Dylan masih sibuk berpikir bagaimana caranya mereka menemukan jalan lagi. Semua pintu tertutup dan tak tahu apa yang ada di baliknya. Setelah memastikan di balik pintu bukan api atau hal yang berbahaya lainnya, mereka mendobrak lalu melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di sebuah ruangan besar yang di tengahnya sudah dipenuhi air laut. Mereka harus menyeberang menggunakan alat-alat seadanya. Satu persatu menyeberang. Mereka saling membantu satu sama lain. Di tengah itu, Lucky membuat jengkel Robert karena mengoloknya. Tetapi Dylan berhasil menenangkan Robert, lalu Lucky menyeberang. Saat menyeberang, mereka mendengar suara seperti tembakan. Tak lama, ternyata itu adalah suara benda berat yang terjatuh dari atas jembatan yang digunakan mereka untuk menyeberang. Lalu mengenai Lucky yang sedang menyeberang dan ia kehilangan nyawanya. Jadi, hal itu membuat Dylan, Robert, dan Jen yang belum menyeberang kehilangan alat penyeberangannya dan semburan api semakin besar. Lalu Dylan menyeberang melalui air dan membuat alat penyeberangan untuk Robert dan Jen sehingga mereka bisa menyeberang dengan aman. Di ruang dansa yang luas, kaca-kaca mulai retak. Para penumpang mulai berteriak ketakutan. Kepanikan semakin menjadi-jadi. Lalu hembusan air besar memasuki ruangan itu yang menyebabkan para penumpang tenggelam. Dylan dan yang lainnya masih mencari jalan. Dia memasuki tempat mereka berada. Robert menemukan lorong, lalu mengajak yang lainnya untuk mengikuti. Lorong itu sempit dan gelap. Kondisi semakin menegangkan karena Elena sudah mulai menyerah, tidak ingin melanjutkan perjalanan. Tetapi Dylan dan Nelson menariknya untuk memasuki lorong. Di akhir lorong, pintu tak dapat dibuka karena terkunci. Sementara di bawah, Dylan sudah terendam air karena Nelson terhimpit, menyebabkannya tak dapat melanjutkan perjalanan. Suasana semakin panik karena Elena terus-menerus menangis, tak mau melanjutkan perjalanan. Dylan terus-menerus memberikan motivasi untuk Elena yang akhirnya ia mau menolong Nelson. Robert dibantu Connor untuk membuka pintu lorong kecil itu. Dengan bantuan kalung Elena, akhirnya Connor berhasil membukanya.
Mereka pun satu persatu keluar dari lorong sempit itu. Mereka menaiki lubang di atas atap ruangan. Setelah berhasil menaikinya, untuk melanjutkan ke jalan selanjutnya mereka harus tenggelam dalam air agar tangki itu dipenuhi tekanan air sehingga mereka dapat membuka tutup lubang ke jalan selanjutnya. Mereka berteriak ketakutan tetapi terus bertahan di dalam tangki yang sudah terisi penuh oleh air tersebut. Lalu pintu lubang itu pun terbuka. Saling membantu dan berpegangan satu sama lain mengarahkan mereka ke lubang parka untuk berenang kembali ke arah sana dan menemukan jalan selanjutnya. Setelah beberapa waktu berenang dengan sekuat tenaga, mereka menemukan permukaan laut menaikinya. Tetapi Elena tersangkut sebuah alat yang menyebabkan ia terluka cukup parah. Robert dan Dylan menyelam kembali untuk menolong Elena. Ia sudah tidak sadarkan diri. Robert berusaha untuk membuat Elena bernafas, tetapi nyawanya tidak tertolong. Mereka kehilangan rekannya. Mereka semua terpukul. Meski baru sebentar saja bersama, karena mereka sudah berjuang bersama, hal itu menjadikan rasa sedih yang tak terkira. Kesedihan melanda semuanya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Elena yang sudah terbujur kaku. Kini, mereka menemukan pintu yang di depannya tertumpuk banyak barang. Lalu berusaha menyingkirkannya dan menemukan sebuah lorong yang sudah dipenuhi oleh para penumpang yang kehilangan nyawanya. Lalu Dylan menemukan peta kapal itu. Jalan keluar adalah baling-baling kapal, tetapi kesulitan dialami lagi. Air semakin masuk ke jalan yang akan mereka lalui. Kemudian mereka membagi menjadi dua grup untuk mencari jalan keluar lain. Di tengah itu Maggie kehilangan anaknya, dan Dylan mencoba kembali lagi untuk menolong Maggie yang terbawa arus. Lalu mereka mencari Connor. Robert, Nelson, Jen, dan Chris mencari cara untuk menghentikan baling-baling itu. Robert menemukan cara, tetapi caranya sangat berbahaya dan dapat merenggut nyawa. Karena terjebak di lorong sempit, air semakin meninggi dan ia tenggelam. Dengan sigap Dylan berenang mencari jalan menuju Connor. Maggie masih di sisi anaknya. Mereka terpisahkan oleh pintu lorong kecil, tetapi semakin banyak air memasuki kapal membuat mereka tenggelam. Setelah mencari-cari jalan, akhirnya Dylan berhasil menemukan Connor. Lalu mereka menyusul Robert dan lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Di dekat baling-baling, Jen, Chris, dan Robert berdebat tentang siapa yang akan menghentikan baling-baling itu. Akhirnya Chris memutuskan untuk berenang ke bawah. Sebelum pergi ia berpamitan pada Jen, tetapi pada saat menoleh ternyata Robert sudah berenang ke bawah. Robert terus berenang untuk menelusuri jalan. Air semakin deras, akhirnya ia menemukan ruang kontrol baling-baling itu. Ia mencari tombol untuk mematikannya, tetapi ia kehilangan nafasnya. Setelah terus berusaha berenang, Robert kesulitan bernafas. Lalu, sesaat setelah ia menekan tombolnya, ia pun terhempas. Nafasnya hilang. Robert kehilangan nyawanya. Elena di atas merasakan kesedihan yang sangat amat dalam karena kehilangan ayahnya. Dylan akhirnya sampai ke tempat mereka. Lalu Dylan memeriksa keadaan baling-baling itu. Ternyata Robert tidak mematikannya, melainkan memutar balikan arah putarnya. Lalu mereka mencoba memasukkan benda ke dalam baling-baling agar membuatnya terhenti. Sementara itu air semakin banyak memasuki tempat mereka. Kepanikan semakin menjadi karena benda tersangkut dan Dylan mencoba memasukkan benda itu ke dalam baling-baling lagi. Hembusan api terpancar sampai keluar kapal. Lalu mereka pun memasuki baling-baling itu dan berhasil keluar. Mereka terjun dari kapal itu dan berenang ke laut untuk menaiki perahu karet. Satu persatu mereka menaiki perahu dan saling membantu. Setelah semuanya menaiki perahu, kesulitan lain dihadapi oleh mereka. Kapal itu semakin tenggelam dan perahu mereka terancam tertindih kapal itu. Dengan sekuat tenaga mereka mendayung agar tidak terkena kapal tenggelam. Setelah bersusah payah, pada akhirnya mereka berhasil lolos dari ancaman kapal itu. Mereka terapung-apung di perahu, saling memeluk satu sama lain. Ketakutan dan kesedihan tampak jelas sekali di wajah mereka. Kondisi mereka basah kuyup dan kedinginan. Dylan menembakkan api ke langit untuk tanda kalau masih ada orang hidup di laut. Tak lama cahaya itu datang.
yang berasal dari 2 helikopter yang merupakan tim penyelamat. Mereka bersorak gembira, saling memeluk satu sama lain. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Akhirnya setelah perjuangan yang cukup panjang untuk menemukan jalan keluar dari kapal, mereka berhasil selamat meski kesedihan masih menyelimuti karena mereka kehilangan keluarga dan rekannya. Lalu, film pun selesai. Film ini adalah salah satu film survival yang sangat seru untuk ditonton. Beragam emosi yang dirasakan pemain sampai pada kita yang menontonnya. Perjuangan bertahan hidup yang sungguh menguras air mata dan kebahagiaan tak terkira ketika berhasil keluar dari kapal itu membuat perasaan haru dan bahagia juga dirasakan pada saat menonton. Selain itu, pilihan-pilihan yang harus diambil untuk bertahan hidup mewarnai film ini. Kisah yang sangat menginspirasi untuk kehidupan. Efek visual yang ditampilkan juga sangat menarik perhatian, seakan-akan semuanya begitu nyata. Tak salah kalau film ini masuk Oscar untuk kategori efek visualnya. Selain itu, hal yang menarik lainnya adalah bagaimana sifat-sifat setiap karakter yang ada di film ini mampu membantu mereka untuk